Kami dari Baramuda. Untuk sesi berikutnya, kita akan lanjut dengan pembuatan kimchi. Yang sedang dilakukan oleh Kak Claudia saat ini adalah menyiapkan sawi putihnya untuk dijadikan kimchi. Jadi sawi ini tadi sudah kita cuci sebelumnya dan sekarang sedang dalam proses pemotongan. Jadi ini masih menyiapkan bahan-bahannya. Jadi cara memotong sawi yang betul, kita dari bawahnya. Untuk kimchi ya, cara motong sawi boleh gimana aja sih. Cuman untuk kimchi paling cantik dengan cara ini. Seperti ini. Yang pertama kita lakukan, sebetulnya kimchi itu bagian dari laktofermentasi juga yang mengandalkan garam. Nah, tapi saya nggak pernah timbang garamnya. Jadi kita akan membubuhi garam secukupnya aja. Kelihatan ya? Dan layer per layer. Ada pertanyaan, apakah sayur untuk kimchi dan yang untuk pickle tadi harus organik atau boleh tidak organik? Balik lagi ke masing-masing. Kalau saya usahakan yang organik, tapi untuk kimchi ini saya beli yang tidak organik karena kebetulan lagi agak susah ke supermarket karena ada beberapa sayur yang walaupun tidak organik tapi kita masih aman konsumsi. Chartnya apa mungkin bisa di browsing nanti sampai ke dalam-dalamnya, layer by layer. Sebenarnya sih kalau udah di luar seharian nanti dia agak layu, itu lebih enak, ngasih garamnya lebih gampang. Kalau sekarang masih crispy jadinya kadang-kadang sobek. Lalu disusun di satu wadah. Jangan yang flat karena nanti akan keluar airnya. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah menunggu sekitar 4 jam. Ini saya tadi udah kerjain sekitar jam 5. Lalu setiap setengah jam yang harus kita lakukan adalah membalik sawi putih ini ke arah yang sebaliknya. Nanti setengah jam balik lagi semua, setengah jam balik lagi semua sampai airnya keluar. Kalau udah sekitar 3-4 jam itu udah mulai bisa dibuat jadi kimchi. Jadi kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Ini udah saya cuci dan bilas kurang lebih 4 kali dan udah 1 kali dengan air mengalir. Jadi sebetulnya kalau asin banget enggak kayak sayur asin, tapi tetap ada asinnya. Lalu kita mau buat paste. Yang pertama-tama kita tuang air 500 ml, tepung beras ketan 50 ml. Ada pertanyaan, yang bagian terakhir dibilas air 3-4 kali. Iya, jadi ini harus dicuci. Nanti kalau udah airnya keluar harus dicuci sampai benar-benar bersih. Lalu yang terakhir setelah pakai air mengalir keran, kita boleh pakai yang terakhir air minum ya. Ini ada organic coconut sugar 30 gram ya kalau nggak salah, nanti dilihat lagi resepnya. Kita masak, bisa lihat belum ya? Di sini ada bawang daun, wortel, kucai, bawang putih, bawang bombay, jahe, semuanya sudah dihaluskan. Lalu ada kecap ikan Korea dan hot pepper, Korean hot pepper. Bisa dilihat kalau mau tahu mereknya. Apakah bisa diganti oleh bubuk cabai saja? Saya nggak pernah coba, tapi walaupun nggak pakai bubuk cabai Korea bisa kok jadi white kimchi. Jadi kalau buat anak-anak yang nggak suka pedas, skip aja bubuk cabainya, ganti paprika powder sedikit kalau mau ada rasa
nggak pedas. Kecap ikan Korea itu halal atau tidak? Ada beberapa jenis yang saya lihat. Ada yang halal dan ada yang tidak mencantumkan halal. Kalian bisa cari aja ya. Tapi seharusnya kalaupun tidak mau pakai kecap ikan Korea, cobain pakai kecap. Rasanya beda sih. Tapi di sini pun bukan bumbu utama ya. Jadi kalaupun mau diganti, saya rasa benar-benar balik lagi ke selera masing-masing, personal taste. Kalau pakai coconut aminos bisa nggak, Ci? Saya belum pernah coba sih. Tapi sebenarnya semua resipi itu fleksibel. Nah, ini ada pertanyaan, diaduk sampai teksturnya seperti apa? Cuman sampai matang aja, nggak perlu gimana-gimana. Ini gunanya nanti buat mengentalkan karena kita mau bumbu-bumbunya nempel ke kimchinya. Yang pertama saya masukkan ada bawang bombay, bawang putih, jahe, hot peppernya, saus, Sebelum dibalur bumbu, sawinya harus benar-benar kering ya? Jadi ini udah dicuci sekitar 3-4 kali dengan air mengalir, terakhir dengan air minum, lalu setelahnya diperas. Jadi kalau ini saya peras lagi, ketik banget. Tapi kalau kering yang kering banget, agak, karena abis kita meres dari sini kadang-kadang masih melepaskan air lagi. Jadi nggak terlalu kering nggak apa-apa. Kalau kering sekali nanti jadinya pastanya ini lengket. Tapi kalau masih ada air-airnya nanti jadinya pastanya waktu udah jadi kimchinya nggak terlalu nempel ke kimchi. Ini pastanya sudah jadi, lalu sawinya sudah jadi. Bumbunya ya udah dua bahan ini aja. Saya pakai hand glove karena Korean chili hot pepper ini kalau menurut saya sih panas banget ke tangan. Terus selain sawi, kalian juga masukin lobak bisa. Lobaknya kayak teknik tadi yang cucumber, bisa direndam air garam dulu atau langsung dibubuhi garam bareng sama kimchi lalu dicuci, tapi di potongnya kecil-kecil. Itu pun bisa. Bisa di sup? Udah di sup? Kimchi ini bagus banget buat kesehatan karena banyak mengandung probiotik. Lalu selain itu rasanya enak. Menurut saya cocok buat lidah orang Indonesia yang suka pedas dibanding dengan kita makan sauerkraut atau acara-acara yang lain. Kadang-kadang suka, walaupun ada suka males dimakan karena ya taste-nya lebih cocok yang pedas-pedas ke orang Indonesia. Jadi kalau tadi saya bilang probiotik food itu bagus buat pencernaan, itu kerjanya bukan kayak obat yang kalian minum hari ini terus hari ini pencernaannya enak, besok enak, enggak ya. Tapi probiotik food itu kalau saya bilang lebih kayak kita makan sayur dan minum air. Jadi kita perlu terus buat maintain. Makanya selain misalnya bisa water kefir, kombucha, bisa kimchi, bisa pickle yang natural fermented,
ya divariasi aja. Tapi usahakan tiap minggu masuklah 2-3 kali, kalau bisa tiap hari bagus banget. Jadi untuk kasih pastanya ini semuanya harus kena. Tapi seandainya ada yang kelewat, nggak akan jadi basi juga. Karena dia udah ada garamnya yang melindungi dari bakteri-bakteri yang nggak menguntungkan atau nggak baik, atau yang bisa buat makanan ini jadi basi. Ini kurang lebih tadi saya pakai sekitar 3 kilo sawi putih. Tapi memang kalau udah menciut dia nggak akan sebesar itu. Kalau mencampurnya itu intinya semua lapisan sawi terbaru pastanya ya, atau Iya. ada yang lainnya? Jadi semua lapisannya terbalur pasta, lalu ada sayur-sayurnya diselipin. Karena nanti waktu proses fermentasi, sayurnya ini bikin kayak rasanya jadi semakin rich ya, makin proses fermentasi itu menghasilkan rasa yang mungkin kalian nggak bayangin ada di sawi putih. Kalaupun nanti bikin jalapeno, kok rasanya beda banget sama kalau makan fresh ya. Itu fermentasi. Oke, saya udah selesai. Kalau ada yang mau nanya, Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe YouTube channel kita. Bel Muda.